sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Kansa Patricia Izzat Khair dari Prodi BBKN dengan NIM 2304001040029 angkatan 2023. Saya akan menjawab 5 pertanyaan tugas mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan dari artikel Haryatmoko yang berjudul Warga Negara Kompeten versus Oligarki. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian mengerti tentang warga negara kompeten berdasarkan teks artikel? Menurut pemahaman saya, yang saya pahami tentang warga negara kompeten berdasarkan teks artikel Haryatmoko yang berjudul Warga Negara Kompeten versus Oligarki, yaitu warga negara kompeten adalah orang yang sadar akan hak-haknya sendiri dan hak-hak warga negara lainnya, serta memiliki kemampuan untuk merumuskan dengan jelas apa yang menjadi kepeduliannya terhadap negara dan masyarakat, memperjuangkan kepeduliannya dengan mengatur diri sendiri dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Pertanyaan yang kedua, situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu tahun 2024? Apakah ada keganjilan yang Anda temukan? Bila ada, tuliskan apa saja keganjilannya dan beri penjelasan berdasarkan data dan fakta. Dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, ada beberapa keganjilan situasional yang saya temukan berdasarkan data dan fakta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pemilu. Presiden Joko Widodo telah diduga memberikan dukungan keberpihakan kepada pasangan calon 2 yang dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam proses pemilu. Hal ini dapat mempengaruhi kebebasan kejujuran pemilu. Yang kedua, proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden, mengikuti tahapan pencalonan walaupun masih menggunakan dasar hukum peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023 yang menyatakan bahwa persyaratan untuk usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia minimal 40 tahun. Kemudian diubah oleh putusan MK nomor 90 atau PUU 21 tahun 2023. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum karena usia Gibran Rakabuming Raka masih 36 tahun. Yang ketiga, keterlibatan media sosial dalam kampanye. Adanya kampanye di media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi palsu atau hoax, kampanye hitam, isu SARA, dan lain-lain. Hal tersebut yang dianggap sebagai ancaman terhadap proses penguatan demokrasi Indonesia. Yang keempat, adanya praktik money politik. Praktik money politik atau tebar uang menjelang pencoblosan sulit dihilangkan, terutama karena lemahnya regulasi dan keterlibatan pihak-pihak yang tidak seharusnya diikutsertakan dalam proses pemilu. Hal ini didukung oleh sikap pragmatis masyarakat sehingga politisi akan melakukan apapun untuk memenangkan hati pemilih dengan menggunakan uang. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Menurut pendapat saya, berikut beberapa upaya untuk memperkuat dan memajukan demokrasi di Indonesia agar bisa berkembang. Yang pertama, memperkuat pendidikan politik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta peran mereka dalam sistem politik melalui pendidikan formal, informal, dan program edukasi publik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik, mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses politik seperti mengikuti pemilihan umum, menghadiri rapat desa, dan terlibat dalam organisasi masyarakat sipil.
Yang ketiga, memperkuat penegakan hukum yang adil. Menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan percaya pada sistem demokrasi. Yang keempat, membangun budaya demokrasi. Menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, musyawarah, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, melindungi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Menjamin bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengkritik pemerintah. Lanjut dengan pertanyaan yang keempat, mengapa warga negara itu harus kompeten di dalam konteks republik? Menurut pendapat saya, dalam negara republik, kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, warga negara yang kompeten sangat penting dalam yang pertama, memilih pemimpin yang baik. Warga negara yang cerdas dan kritis dapat memilih pemimpin yang kompeten dan jujur. Yang kedua, memantau kinerja pemerintah. Warga negara yang aktif dapat memantau kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat. Yang ketiga, melibatkan diri dalam pembangunan. Warga negara yang terampil dan berpengetahuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Warga negara yang toleran dan menghargai perbedaan dapat menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang kelima, bagaimana mewujudkan warga negara kompeten? Menurut pendapat saya, berikut beberapa cara untuk mewujudkan warga negara yang kompeten. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Menjamin seluruh anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara kompeten. Yang kedua, memperluas akses pendidikan. Memberikan kesempatan kepada semua orang untuk belajar dan meningkatkan keterampilan, termasuk melalui pendidikan non-formal dan pelatihan kejuruan. Yang ketiga, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Mendorong masyarakat untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya, untuk mengikuti perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, membangun komunitas belajar, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan budaya belajar di masyarakat. Solusi atau pencerahan. Demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh bagian negara, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi sistem yang kuat, serta dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan warga negara yang kompeten. Warga negara yang kompeten memegang peranan penting dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan membangun masyarakat pembelajar untuk melahirkan generasi baru yang kompeten yang akan membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur dengan terus memperkuat demokrasi, di mana semua warga negara memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Sekian dari saya harap jawaban saya dapat memberikan gambaran yang jelas terkait pertanyaan dan jawaban yang dibahas dalam video tersebut. Saya menyadari bahwa jawaban saya mungkin tidak sempurna. Untuk itu, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.